Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan, di mana seorang suami sangat terkejut ketika menemukan tubuh istri tercintanya sudah dalam kondisi termutilasi dan berada di dalam kulkas. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal dari sebuah rumah kontrakan yang berada di lingkungan Kebayan, Kelurahan Brangbiji, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, di mana rumah kontrakan itu dihuni oleh seorang wanita yang bernama Siti Aminah berusia 44 tahun. Di dalam keseharian Siti, dia berjualan pisang goreng di kios depan bengkel di Jalan Kebayan. Bahkan menurut kesaksian tetangga, jika sosok Siti ini dikenal baik, ramah, dan suka berbagi dengan tetangga. Siti sendiri merupakan seorang janda. Di pernikahan sebelumnya, dia sudah dikaruniai seorang putri yang duduk di bangku kelas 3 SMP di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa. Siti Aminah itu sendiri sudah lama tinggal di lingkungan Kebayan sekitar 5 tahun lamanya. Namun setelah dia menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Muslimin berusia 46 tahun. Sejak menikah itu, dia pun pindah ke rumah kontrakan dan baru pindah 2,5 tahun, tetapi masih di dalam lingkungan Kebayan. Sementara rumah tangga Siti dan sang suami itu pun di mata tetangga sangatlah harmonis. Tidak pernah terdengar adanya suara keributan dan mereka pun terlihat sangat mesra. Sehari-harinya Siti hanya tinggal sendirian lantaran sang suami bekerja jauh di Kecamatan Alas yang berjarak sekitar 70 km dari kota Sumbawa Besar dan hanya pulang seminggu sekali atau 2 kali. Tetapi di saat sang suami pulang, dia pun kerap membantu sang istri mencuci dan membersihkan rumah. Pada tanggal 25 Desember 2019, Siti Aminah masih terlihat bekerja sebagai juru masak di sebuah tempat usaha catering. Biasa bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Pada saat itu, Siti sempat mengutarakan ingin libur dan merayakan tahun baru di kampung halamannya yang berada di Alas. Namun setelah hari itu, Siti tidak pernah masuk kerja lagi seperti biasa. Rekan kerjanya yang merasa aneh sempat mendatangi rumah kontrakan itu. Namun rumah kontrakan itu pun dalam kondisi terkunci dan sangat sepi. Mereka pun menyangka jika Siti sudah pulang ke kampung halamannya. Lalu teman-temannya pun segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Selang beberapa hari kemudian, tetangga kontrakan mulai mencium aroma tidak sedap yang awalnya mereka menyangka jika aroma itu berasal dari bangkai kucing yang telah mati. Hingga pada tanggal 3 Januari 2020, semakin hari aroma itu pun semakin menyengat. Setelah mencoba menelusuri sumber bau tersebut, rupanya berasal dari rumah kontrakan Siti Aminah yang diketahui sudah beberapa hari dia tidak terlihat. Tetangga mencoba mengetuk pintu rumah, tetapi kondisi rumah sangat sepi dan pintu dalam kondisi terkunci. Tetangga itu pun segera melaporkannya kepada Muslimin dan memberitahu kondisi sang istri. Muslimin, sang suami yang sedang berada di Kecamatan Alas, mendapatkan informasi tersebut selepas sholat Jumat. Dia pun bergegas kembali menuju rumah kontrakan. Sesampainya di depan pintu rumah kontrakan, Muslimin pun sangat panik ketika mencium aroma tidak sedap yang berasal dari dalam rumah. Dia pun segera mendobrak pintu rumah. Saat pintu terbuka, semakin pekat aroma tidak sedap itu. Dan dia pun segera mencari keberadaan sang istri. Dan dikejutkan ketika menemukan potongan paha sampai kaki dan tangan bagian kiri dan kanan berada di dalam kulkas. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu bergegas datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Saat polisi tiba di sana, polisi segera mengamankan TKP dan melakukan olah TKP, di mana polisi menemukan adanya potongan tubuh yang berada di dalam kulkas, serta polisi berhasil menemukan sajam parang yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membunuh dan memutilasi korban.
Tetapi dari hasil penemuan tubuh korban yang berada di dalam kulkas belumlah lengkap dan masih ada anggota tubuh lain yang belum ditemukan. Setelah polisi melakukan penyisiran di setiap ruangan, ditemukan kepala korban di dalam cool box yang berada di dalam kamar mandi. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi ke RSUD Sumbawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, tim forensik langsung bekerja melakukan pemeriksaan, yang dimana ditemukan fakta jika sebelum korban dimutilasi, korban terlebih dahulu dicekik oleh pelaku kejahatan, serta ditemukan adanya luka terbakar pada bagian tubuh korban sebesar 50%, yang diduga pelaku kejahatan ini sempat ingin membakar tubuh korban demi menghilangkan jejak kejahatannya. Pada sisi lainnya, polisi sudah memeriksa 13 orang saksi yang terkait pada kasus ini. Tetapi polisi belum bisa mendapatkan petunjuk dan mengkerucut siapa pelaku kejahatan ini. Namun polisi pun terus berupaya agar bisa mengungkap siapakah pelaku kejahatan itu. Satu persatu, polisi pun mulai mengumpulkan dan menyusun kepingan puzzle petunjuk dari penyelidikan, keterangan saksi, dan alat bukti. Hingga pada akhirnya mulailah mengkerucut kepada satu terduga pelaku kejahatan, yakni Muslimin, suami dari korban. Polisi pun mulai mendalami keterangan dari suami korban hingga pada akhirnya pada tanggal 7 Januari 2020, Muslimin dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Muslimin pun tidak bisa mengelak lagi jika dialah pelaku pembunuhan dan mutilasi kepada istrinya sendiri. Dan dari hasil interogasi polisi, Muslimin mengakui jika dia terpaksa melakukan pembunuhan kepada sang istri lantaran merasa cemburu dan curiga kepada istrinya. Kehidupan rumah tangga keduanya meski terlihat sangat harmonis, namun mereka harus menjalani hubungan rumah tangga dengan LDR, yang dimana tetangga sekitaran sering membicarakan istrinya lantaran mantan suaminya sering datang ke rumah kontrakan ketika pelaku sedang tidak berada di rumah. Meski jarang di rumah, akhirnya berita ini pun terdengar oleh pelaku, suami dari korban, yang membuatnya merasa sangat cemburu dan curiga kepada korban istrinya. Rasa cemburunya semakin menjadi saat mengetahui mantan suami korban sering memberikan uang dan korban pun menerima uang tersebut. Ditambah lagi, pelaku ini pun merasa kesal kepada korban lantaran korban tidak pernah mau diajak untuk berkunjung ke rumah orang tua dari pelaku. Pada tanggal 25 Desember 2019, dikarenakan adanya rentetan kekesalan di dalam hati pelaku, akhirnya pecahlah keributan di antara mereka berdua. Dan keributan itu pun sempat berhenti saat memasuki jam 21.00. Bertepatan korban pun selesai membuat kue, lalu korban pun segera mandi. Ternyata pelaku ini pun masih menyimpan amarah di dalam hatinya yang sangat besar. Dia pun segera menghampiri korban di dalam kamar mandi, lalu mencekik leher korban dari belakang hingga korban pun terjongkok dan akhirnya meninggal dunia. Awalnya pelaku ingin memasukkan tubuh korban ke dalam box kontainer besar, tetapi ternyata tidak cukup dan pelaku pun segera mengambil parang dan memisahkan setiap anggota tubuh dari sang istri seperti kepala, kedua kaki kanan dan kiri, dan bagian tangan kanan dan kiri hingga menjadi total 6 bagian. Lalu setelahnya pelaku menyimpan bagian kaki dan tangan ke dalam 2 kulkas yang berwarna biru dan putih. Sementara kepala korban dimasukkan ke dalam kotak cool box dan pelaku ini pun mencoba membakar box kontainer yang berisikan tubuh sang istri. Tetapi karena basah, api itu pun padam kembali. Lantaran usahanya gagal, pelaku pun menyemprotkan parfum ke tubuh korban untuk menghilangkan aroma bekas pembakaran itu. Lalu bergegas pergi dengan mengunci pintu rumah dan menuju terminal bis Sumerpayung kembali ke Alas. Uniknya pada kasus ini, jika pelaku masih saja tidak mau mengakui perbuatannya jika dialah pelaku pembunuhan kepada sang istri. Tetapi saat menjalani interogasi dan rekonstruksi pembunuhan, pelaku menjelaskan dengan detil
awal hingga akhir setiap adegan pembunuhan yang dia lakukan. Pelaku ini pun sempat menjalani tes kejiwaan, tetapi hasilnya pun normal dan pelaku pun dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan di dalam persidangan pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hingga pada tanggal 20 Mei 2020 pelaku dijatuhi vonis seumur hidup. Terkadang yang terlihat di luaran bahagia belum tentu kehidupan nyatanya pun sama. Di sini gue melihat jika pelaku terlalu cemburu buta, bisa jadi uang yang diberikan oleh mantan suami dari korban untuk anaknya dari hasil pernikahannya sebelumnya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?